Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bidinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun. Amin ya. Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Baik, pada malam hari ini izinkan saya sebagai mahasiswa dari Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia ingin menyampaikan tentang resolusi jihad Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Karena topik ini itu sering dibahas di dalam berbagai pesantren. Karena memang sejarah dari resolusi jihad ini banyak pengaruh untuk Indonesia ke depan gitu. Dan juga untuk pesantren-pesantren yang ada di Indonesia ini. Makanya izinkan saya sebagai mahasiswa Indonesia dengan nama Rajaka dengan judul resolusi jihad Kiai Hasyim Asy'ari. Nah, sebelum itu saya ingin memberitahukan biografi tentang Kiai Hasyim Asy'ari. Nah, sebenarnya nama lengkap beliau itu Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Beliau ini tanggal lahirnya atau tempat tinggalnya itu ada di Jombang, Jawa Timur. Tanggal lahirnya itu pada 14 Februari 1871. 14 Februari 1871. Kira-kira sudah 100 tahun yang lalu ya. Kemudian beliau itu wafat itu di Jombang tanggal 25 Juli 1947. Setelah 2 tahun kemerdekaan Indonesia. Nah, beliau ini juga dikenal sebagai pendiri Nahdlatul Ulama atau yang sering kita sebut NU ya, dan tokoh ulama pejuang kemerdekaan. Adapun riwayat hidup dan pendidikan beliau, di sini dijelaskan bahwasanya Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini lahir di lingkungan pesantren. Ayahnya Kiai Haji Asy'ari adalah pengasuh pesantren di Jombang. Nah, sejak kecil Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini itu dididik dalam suasana yang religius. Tahu kan? Dan juga ia belajar ilmu agama dari pesantren ke pesantren, termasuk pesantren Wonokoyo atau Langitan. Dan juga beliau juga masuk pesantren yang disebut pesantren Anggelis. Dan juga banyak pesantren lainnya yang dipelajari oleh Kiai Hasyim Asy'ari. Nah, pada usia mudanya Kiai Hasyim Asy'ari ini itu menunaikan perjalanan ke tanah suci Mekah selama 7 tahun. Nah, di sana beliau itu menimba ilmu dari para ulama besar. Dan juga mendalami fikih, hadis, tasawuf dan ilmu-ilmu Islam lainnya. Ia bahkan sempat mengajar di Masjidil Haram. Jadi sangatnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini itu tersambung dengan ulama-ulama di Mekah dan Madinah. Bahkan beliau itu juga pernah sempat mengajar di Masjidil Haram. Karena orang yang bisa mengajar di Masjidil Haram pasti bukan sembarang manusia, bukan sembarang ulama. Pasti ulama-ulama yang dipilih buat bisa mengajar di Masjidil Haram. Nah, kemudian ada di sini dijelaskan perjuangan dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nah, setelah pulang dari Mekah, Kiai Haji Hasyim ini mendirikan pesantren di Tebuireng di Jombang pada tahun 1899. Pesantren ini kemudian menjadi pusat pendidikan Islam yang berpengaruh di Jawa, bahkan di Indonesia. Nah, pada tahun 1926, ia bersama para ulama mendirikan organisasi yang bernama Nahdlatul Ulama atau yang sering disebut NU, organisasi Islam terbesar di Indonesia hingga saat ini. Jadi Nahdlatul Ulama itu organisasi terbesar Islam yang ada di dunia. Bukan hanya di Indonesia, tapi di dunia. Ya. Jadi menjadi organisasi terbesar di dunia. Nah, juga Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini juga dikenal sebagai pejuang kemerdekaan, terutama melalui fatwanya yang dikenal sebagai resolusi jihad pada 22 Oktober 1945. Nah, fatwa ini
mewajibkan umat Islam untuk berjihad mempertahankan kemerdekaan dan dari penjajahan. Itu penjajahannya di masa itu penjajahan Belanda ya, Belanda atau Jepang. Nah, terutama di Surabaya. Nah, fatwa tersebut menjadi penyulut semangat pertempuran 10 November yang dikenal sebagai Hari Pahlawan. Nah, adapun pengaruh dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari, beliau ini dikenal sebagai ulama yang tegas dalam prinsip, sangat cinta tanah air, dan memiliki kedalaman ilmu keislaman. Bahkan beliau itu dijuluki sebagai Hadratus Syekh, yang artinya guru besar. Nah, dia adalah kakek dari Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau sering disebut Presiden Republik ke-4. Kemudian pada tahun 1964, pemerintahan Indonesia itu menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari atas jasa-jasanya dalam memperjuangkan kemerdekaan dan membina umat. Kemudian di sini juga dijelaskan bahwasanya Kiai Haji Hasyim Asy'ari bukan hanya ulama besar, tetapi juga pahlawan sejati. Melalui ilmunya, melalui pesantrennya dan perjuangannya, ia telah menanamkan semangat cinta agama dan tanah air yang terus hidup hingga hari ini. Nah, kemudian di sini ya dijelaskan resolusi jihad Kiai Haji Hasyim Asy'ari atau seruan suci dari pesantren untuk tanah air. Pada tahun 1945, bangsa Indonesia itu baru saja memproklamasikan kemerdekaannya. Namun, ancamannya itu belum berakhir. Pasukan Belanda yang diboncengi oleh tentara sekutu atau yang disebut itu RICA, RICA, datang kembali ke Indonesia, terutama ke daerah Surabaya, untuk merebut kembali kekuasaan kolonial. Di tengah kekacauan itu muncul sesosok ulama besar yang bernama Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Nah, beliau ini, Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini, dia itu sadar bahwa rakyat Indonesia, khususnya umat Islam, itu membutuhkan arah dan ketegasan dalam menghadapi penjajah yang datang kembali. Nah, kemudian pada akhir Oktober 1945 di Surabaya, para ulama dari berbagai daerah berkumpul dalam sebuah pertemuan penting yang difasilitasi oleh Nahdlatul Ulama, oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yang saat itu sudah sangat sepuh. Bahwasanya dia itu mengeluarkan fatwa yang kemudian dikenal dengan resolusi jihad. Nah, isi dari resolusi jihad itu tegas dan jelas, bahwasanya membela tanah air dari penjajahan hukumnya fardu ain bagi setiap muslim. Nah, dengan kata lain, setiap manusia, terutama yang berada di sekitar medan pertempuran, itu wajib secara individu berjihad mempertahankan kemerdekaan. Ini bukan hanya perintah politik, tapi seruan agama yang sakral, yaitu jihad. Nah, kemudian resolusi ini membakar semangat rakyat Surabaya dan sekitarnya. Para santri, kiai, pemuda, dan masyarakat umumnya turun ke medan perang. Karena bagi mereka, melawan penjajah adalah bagian dari ibadah. Kemudian, dampak dari resolusi jihad sangat besar. Ia menjadi sumber semangat perlawanan dalam pertempuran heroik 10 November 1945 di Surabaya, yang kemudian dikenang sebagai Hari Pahlawan. Kiai Haji Hasyim Asy'ari, walau tidak berada di garis depan pertempuran, telah menyulut api jihad dan nasionalismenya dari balik pesantren. Seruan beliau menjadi bukti bahwa ulama memiliki peran penting dalam mempertahankan kemerdekaan, bukan hanya dengan doa dan fatwa, tetapi juga dengan gerakan nyata yang menunggah bangsa. Kemudian, Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini merupakan contoh nyata ulama Islam Nusantara yang menyatukan nilai-nilai agama dan nasionalisme. Pesantrennya itu mengajarkan ilmu agama sekaligus membentuk karakter cinta pada tanah air Indonesia. Nah, kemudian muncullah beberapa pertanyaan. Apa sih yang disebut sebagai resolusi jihad? Nah,
Di sini dijelaskan bahwasanya resolusi jihad itu adalah fatwa ulama yang dikeluarkan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan para ulama Nahdlatul Ulama pada 22 Oktober 1945 yang menyatakan bahwa membela tanah air dari penjajah hukumnya fardu ain atau wajib secara individu bagi setiap muslim. Fatwa ini mendorong rakyat, terutama umat Islam dan para santri, untuk ikut serta berperang melawan penjajah yang hendak merebut kembali tanah air, yang ingin merebut kembali Indonesia. Nah, kemudian, adapun dampak dari resolusi jihad itu menyulut semangat juang rakyat Surabaya, karena waktu itu daerahnya daerah Surabaya. Memicu pertempuran 10 November 1945. Kemudian menginspirasi semangat nasionalisme berlandaskan agama. Kemudian juga melahirkan Hari Santri Nasional yang ditetapkan pada 22 Oktober. Kemudian adapun nilai-nilai pelajaran yang bisa kita ambil. Cinta tanah air sebagian dari iman kita. Kesatuan agama dan negara dalam perjuangan. Terus kemudian peran santri dan ulama dalam sejarah bangsa. Pentingnya fatwa ulama dalam membimbing umat. Kemudian Islam yang ramah dan membumi, tidak keras atau radikal. Nah, kemudian sini sebagai penutup, Islam Nusantara itu bukan sekedar istilah, tapi bentuk nyata bagaimana Islam hidup di tengah budaya, menjaga kedamaian dan juga membela negeri. Nah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari telah menunjukkan bahwa menjadi muslim ini yang taat juga berarti menjadi warga negara yang setia dan juga menjadi warga yang berani dalam melawan para penjajah. Ya, mungkin cukup sekian hal yang bisa saya sampaikan, karena ini berkaitan tentang resolusi jihad yang diadakan pada waktu itu ya, pada zaman Kiai Haji Hasyim Asy'ari, sebagai seruan suci dari pesantren untuk tanah air. Karena zaman sekarang juga banyak hal-hal yang harus kita lakukan untuk berjihad. Contohnya yang saya sudah sebutkan tadi, yaitu menuntut ilmu, karena menuntut ilmu juga sebagian dari jihad. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.